Halo, perkenalkan nama saya Karen Gabriela dengan NIM 217075758 dan di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Laut Cina Selatan. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam itu dihadapkan pada ketegangan berkaitan masalah klaim wilayah di LCS, khususnya sekitar Kepulauan Spratly. Konflik LCS ini disebabkan klaim tumpang tindih antara negara-negara Asia Tenggara dan Cina. Cina mengklaim Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, dan perairan sekitarnya serta telah berusaha untuk mencegah pengklaim lainnya. Sementara Vietnam, Filipina, dan Malaysia juga mengklaim perairan LCS sebagai bagian dari wilayah mereka. Pada tahun 1999, Cina dan ASEAN setuju mempertimbangkan prinsip kode etik untuk LCS. Selain itu, pendekatan hukum internasional pun telah dilakukan, termasuk Konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut Law of Sea telah diakui oleh Cina. Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Laos, pendekatan lain seperti menggunakan pengadilan atau mahkamah internasional itu telah ditempuh oleh negara-negara Asia Tenggara. Konflik dan ketegangan di LCS ini merupakan sesuatu yang sukar diselesaikan hingga saat ini, menyangkut masalah kedaulatan teritorial dan kepentingan negara-negara yang berkonflik. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, tetapi sebelumnya perkenalkan nama saya Antoneta Evelyn dengan NIM 21777500009. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai konflik bilateral maupun trilateral yang terjadi di Asia Tenggara. Pada dasarnya, negara-negara di Asia Tenggara ini diperhadapkan dengan banyak konflik, baik secara bilateral maupun trilateral yang terjadi. Indonesia dan Malaysia misalnya, di mana kedua negara ini memiliki catatan sejarah yang penuh dengan konflik sejak zaman dulu hingga saat ini. Adapun catatan konflik yang pernah terjadi yaitu konfrontasi pada tahun 1960-an, perebutan status kepemilikan dari Pulau Sipadan dan Ligitan, masalah perbatasan di perairan Laut Sulawesi dan Kalimantan, hingga klaim budaya antar negara. Nah, selain itu, untuk masalah konflik di negara Asia Tenggara lainnya, kita dapat melihat bahwa Singapura juga memiliki berbagai konflik dengan negara tetangganya, yaitu Indonesia dan Malaysia. Adapun konflik terkenal dari ketiga negara ini yaitu sengketa Selat Malaka, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa Selat Malaka ini sendiri merupakan perairan yang berbatasan langsung dengan tiga negara tersebut dan memiliki nilai strategis ekonomi politik yang baik karena merupakan jalur transportasi internasional. Nah, melalui nilai strategi inilah yang menjadikan ketiga negara tersebut saling berebutan untuk kekuasaan di Selat Malaka. Nah, dari itu tak bisa dipungkiri memang terdapat banyak konflik yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara, termasuk konflik yang pernah terjadi antara Kamboja dan Thailand yang dihadapkan dengan ketegangan perebutan kuil Hindu di Preah Vihear, di mana perebutan tersebut ini menimbulkan aksi tembak-menembak hingga memakan korban jiwa. Adapun ASEAN dan organisasi internasional ini telah berupaya untuk meredam konflik kedua negara tersebut untuk sementara. Namun upaya tersebut itu tidak dapat mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang menganut prinsip non-intervensi telah membantu menyelesaikan konflik, namun potensi untuk kembali terjadinya konflik itu masih tetap ada. Nah, maka dari itu muncul kritik dalam buku ini yang menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN ini memang telah berhasil membangun suatu wilayah keamanan di kawasan Asia Tenggara, tetapi masih banyak persoalan perbatasan dan klaim wilayah antar mereka yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ASEAN sebenarnya hanya dapat meredam konflik antar negara anggota, tetapi tidak berhasil menyelesaikan atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa ASEAN ini tidak dapat menjamin tidak pecahnya perang terbuka di Asia Tenggara. Oke, halo, saya Arigato Dimitri Batisuta dengan NIM 21707500104 akan melanjutkan review dari buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Pada bagian ini adalah bagian postur kekuatan militer negara-negara Asia Tenggara. Ketegangan dan konflik perbatasan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara memunculkan sikap reaktif dari masing-masing negara kawasan,
yang dilihat dari meningkatnya alutsista di negara-negara Asia Tenggara. Perlombaan dalam meningkatkan persenjataan modern inilah yang nantinya akan memicu konflik yang lebih besar di kawasan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan eksistensi masing-masing negara. Dapat dilihat bahwa stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara penuh dengan ketegangan, menjadikan kawasan ini sangat berbahaya dan sensitif. Melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki realitas keamanan yang unik. Walaupun di Asia Tenggara sendiri tidak pernah terjadi perang secara terbuka, namun bukan berarti Asia Tenggara terbebas dari potensi perang. Terlihat bahwa isu keamanan tradisional masih mewarnai politik internasional kawasan ini, di mana konflik yang terjadi di Asia Tenggara memiliki isu yang sama, yaitu mengenai batas teritorial negara. Potensi perang diperkuat dengan pertunjukan kekuatan antar negara yang ditampilkan oleh meningkatnya anggaran pertahanan dan alutsista. Negara-negara ini juga telah melakukan penyeimbangan kekuatan dengan cara menjalin hubungan militer dengan negara-negara kuat di luar kawasan, yang akhirnya memunculkan sistem intrusif. Perkenalkan, nama saya Kesha Feradris dengan NIM 217077518. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem intrusif yang dijalankan oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Isu ini sebenarnya cukup kontroversial untuk dibahas karena memiliki dua hal yang bertentangan, yakni dengan stabilitas dan juga instabilitas kawasan. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat itu merupakan salah satu penginvestasi terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan juga Amerika Serikat itu telah melakukan perannya sebagai sistem intrusif, yakni dengan membentuk Trans-Pacific Partnership, di mana salah satu kawasan Asia Tenggara yang bergabung dengan TPP tersebut itu adalah Singapura pada bulan Maret 2010. Amerika Serikat itu sebagai kekuatan global memiliki kehadiran militer, intelijen, dan juga teknologi yang luas di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat juga memiliki kemampuan pengumpulan intelijen dan juga pengawasan elektronik yang canggih, termasuk kepada pengumpulan data, komunikasi, dan juga informasi pribadi. Hal ini juga dapat melibatkan kerjasama dengan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dengan juga upaya independen untuk memantau komunikasi dan juga aktivitas teroris, kelompok bersenjata, atau individu yang dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat. Nah, adapun dampak sistem intrusif Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara ini memiliki dampak atau implikasi terhadap privasi individu dan juga kedaulatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini. Pemerintah dan masyarakat juga di negara-negara tersebut mungkin memiliki berbagai pandangan terhadap kehadiran dan kegiatan Amerika Serikat yang berperan sebagai sistem intrusif dalam konteks ini. Perkenalkan, saya Ezra Raturnip dengan NIM 21707500034. Masih melanjutkan penjelasan mengenai sistem intrusif Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara adidaya semakin menunjukkan perannya sebagai sistem intrusif di berbagai kawasan, salah satunya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didorong Amerika Serikat untuk memperkuat kerjasamanya di kawasan ini baik dalam hal ekonomi maupun keamanan militer. Dalam hal ekonomi, Amerika Serikat membentuk Trans-Pacific Partnership pada tahun 2010, di mana hal ini bertujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi antara Amerika dan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, sekaligus juga untuk menyeimbangkan kepentingan dan hasil kekuatan Presiden Obama di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal militer, Amerika Serikat telah membentuk SPA atau Strategic Framework Agreement yang merupakan bentuk kemitraan untuk memperkuat keamanan antara Amerika Serikat dan Singapura. SPA ini bertujuan agar Amerika Serikat turut dapat menikmati fasilitas keamanan yang terdapat di Singapura. Di samping itu, terdapat juga kerjasama militer antara Amerika Serikat dan Filipina, di mana kedua negara ini telah sepakat untuk melakukan perjanjian fakta militer yang bernama The Military Base Agreement. Hal ini bertujuan untuk mengatur kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat dan merupakan dasar untuk perjanjian militer ke depannya antara Amerika Serikat dan Filipina. Halo, perkenalkan, nama saya Yusuf Fernando dengan NIM 217077524. Pada bagian ini, saya dan Jeremy akan mereview bagaimana Cina menata sistem intrusif di Asia Tenggara, termasuk di Laut Cina Selatan.
Dalam buku ini dijelaskan bahwa China sebagai negara kuat yang mengadopsi peaceful development tampil dengan lebih fleksibel dan berpeluang besar menjadi kekuatan penyeimbang Amerika Serikat di Asia Tenggara. China melihat bahwa Asia Tenggara berpotensi menjadi kawasan yang terintegrasi antara tantangan, tekanan, dan beragam peluang baru. Hal ini menyebabkan China berperan aktif dalam pengembangan regionalisme ekonomi dan keamanan di kawasan tersebut. Kita bisa melihat bahwa China tergabung dalam MSSI sebagai negara pemakai Jalur Selat Malaka karena saat tersebut sebagai lalu lintas utama yang dari mereka. China juga membangun kerangka kerjasama bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara yang secara erat seperti pertukaran militer hingga investasi proyek Belt and Road Initiative dengan maksud memelihara stabilitas regional. Salah satu peran China dalam sistem inklusif di Asia Tenggara adalah menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Kerjasama erat antara Indonesia dan China dimulai sejak poros Jakarta-Peking pada Orde Lama hingga kontemporer ini. Salah satu fokus kerjasama tersebut terkait produksi alutsista atau peralatan dan teknologi militer yang mencakup perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade, dan pelatihan. Maka itulah menjadi alasan mengapa China memiliki posisi yang kuat dan diterima oleh kawasan Asia Tenggara itu sendiri. China juga berperan dalam intervensi militer mereka terkait konflik di Laut Cina Selatan. Hal ini terlihat dari kebijakan China yang menempatkan pangkalan militer mereka di wilayah perairan tersebut untuk menjaga kepentingan politik berupa perebutan kekuasaan, seperti Ferry Cross Reef untuk mempermudah nelayan-nelayan China masuk Laut Cina Selatan. China melihat bahwa Laut Cina Selatan ini sebagai jalur perdagangan yang mengantarkan barang dan jasa internasional hingga mencapai nilai 5 triliun US dollar setiap tahunnya. Meskipun beberapa negara di Asia Tenggara meresponi tindakan China di perairan tersebut, China tetap menunjukkan powernya dalam sistem inklusif dengan melaksanakan investasi ekonomi agar negara-negara di Asia Tenggara itu sendiri berbalik menjadi percaya kepada China. Investasi ekonomi semakin mudah dilaksanakan karena China dilibatkan dalam pengaturan kerjasama multilateral mulai dari ASEAN Plus 3 hingga East ASEAN Vision Group melalui Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Dengan begitu, keterlibatan China di Asia Tenggara telah memunculkan isu keamanan kawasan sebagai bentuk balance of power untuk menegakkan kepentingan mereka di kawasan tersebut. Tetapi di sini China dalam sistem inklusifnya berupaya menjalin kerjasama yang erat dan bersifat peaceful dengan ASEAN agar kepentingan mereka tersebut dapat tercapai. Halo, saya Jeremy Praislim dengan NIM 21707500006. Dalam mengevaluasi kerjasama 10 tahun pertama dan menyongsong kerjasama 10 tahun berikutnya, para pemimpin APT telah mengesahkan pernyataan kedua tentang kerjasama dan rencana kerja tahun 2007 hingga 2017 pada KTT ke-11 di Singapura tahun 2007. China dan ASEAN juga telah melakukan perjanjian investasi ekonomi dan perdagangan melalui kerangka ASEAN-China Free Trade Area. Usulan ini diprakarsai oleh China dengan harapan agar dapat menandingi Amerika Serikat di Asia Tenggara, sekaligus berupaya menggeser AS sebagai mitra dagang ASEAN. Ini adalah contoh mewujudkan hasil yang win-win dalam kerjasama ekonomi regional. Kesepakatan atas terbentuknya adalah sebuah indikasi bahwa China telah membuka diri bagi dunia luar. China mulai lebih memperhatikan kerjasama ekonomi regional, terutama untuk perdagangan, setelah tergabung dalam WTO pada 2001. Selamat malam, buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan ini sebenarnya kalau dibedah secara langsung ada 3 negara yang terkait. Salah satunya adalah Australia. Di sini saya akan membahas di mana Australia itu bukan sebagai negara yang memang jelas kita tahu bahwa Australia di Asia Tenggara itu sudah pasti erat kaitannya dengan Amerika Serikat. Australia diyakini oleh banyak pihak sebagai instrumen politik internasional Amerika Serikat, Asia Tenggara, yang dimana Asia Tenggara sendiri itu terkait dengan sistem intrusif merupakan sesuatu yang sangat signifikan, khususnya dalam konteks pengaturan akta militer atau FPDA atau yang biasa kita kenal itu sebagai Five Power Defense Arrangement, di mana sebagai kerangka kerjasama multilateral yang melibatkan 2 negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Singapura.
Dalam konteks bilateral, keterlibatan Australia sebagai sistem intrusif terlihat pada hubungan negara ini, yaitu Indonesia. Kita tahu bahwa Australia dan Indonesia adalah tetangga yang saling berhubungan antar negara dan terjalin sejak awal Indonesia merdeka, karena Australia juga negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu, salah satu negara pertama. Layaknya suatu hubungan, ada pasang surut yang terjadi antar kedua negara, yaitu antar Indonesia dengan Australia. Bisa kita lihat di tahun 60 pada masa konfrontasi Indonesia dan Malaysia itu, hubungan bilateral negaranya itu layaknya suatu hubungan, ada pasang surut yang terjadi antar kedua negara. Bisa kita lihat pada tahun 1960-an pada masa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, hubungan bilateral negara dengan Malaysia itu merenggang, dan tentunya ada turut campur Australia, yang dimana Australia memang lebih memihak ke Malaysia. Kemudian tahun 1968 dengan dimulainya rezim Orde Baru, hubungan bilateral Indonesia mulai mengalami kemajuan normalisasi dengan banyak praktik kerjasama bilateral di bidang politik, ekonomi, pembangunan sosial budaya, serta keamanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, layaknya hubungan ada pasang, ada surut. Kalau yang tadi adalah masa-masa bulan madu, yang dimana lagi naiknya, di sini juga ada pasang surutnya, yang dimana tidak berlangsung lama hubungan baik itu. Akhirnya hubungan memburuk itu ketika sikap Australia kepada kemerdekaan Timur menciptakan permusuhan dengan Indonesia. Bahkan Indonesia meyakini, menuding jika lepasnya Timur tidak lepas dari peran Australia yang sekarang berubah nama menjadi negara berdaulat, yaitu Timor Leste. Setelah itu terjadinya serangan terorisme dari bom Bali 1 di tahun 2002, kemudian bom JW Marriott di tahun 2003, kemudian bom di depan Kedutaan Besar Australia 2004, serta bom Bali kedua di tahun 2005. Itu adalah sejarah runtutan yang akhirnya membuat Indonesia dengan Australia mau tidak mau akhirnya merapat kembali. Buatlah Joint Declaration on a Comprehensive Partnership, yang dimana sebagai payung aturan kerjasama antara Australia dengan Indonesia dalam semua bidang, sosial, budaya, keamanan. Bab ini menguraikan pelaksanaan sistem intrusif di Asia Tenggara oleh 3 negara besar. Sistem intrusif yang dijalankan Amerika Serikat dapat terlihat pada pengaturan multilateral dalam kerangka MSSI yang melibatkan Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Pengaturan multilateral dan penempatan militer pertahanan pun dapat ditemukan di Singapura, Thailand, dan Filipina. Sementara pada aspek investasi ekonomi dan secara bilateral dengan beberapa Asia Tenggara, partisipasi lain itu datang dari kekuatan intrusif Cina dan Australia, di mana Cina telah melakukan sistem intrusif dengan Indonesia, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sementara kekuatan intrusif Australia diwujudkan dalam bentuk pengaturan multilateral FPDA yang sangat signifikan, yang dimana memang melibatkan membernya itu adalah Singapura dan Malaysia sebagai anggotanya. Di bidang ekonomi pun sama, pengaturan investasi Australia dan perdagangannya erat sekali kaitannya dengan negara-negara di ASEAN. Kekuatan intrusif dari Amerika Serikat, Cina, dan Australia dalam berbagai bentuknya diyakini telah memberikan implikasi pada tidak terjadinya perang di kawasan, sehingga keamanan kawasan itu dapat terjaga sampai detik ini. Dampak positif ini muncul karena sistem intrusif yang menyumbang pada kohesi, level kekuatan, serta struktur hubungan di kawasan tersebut, sehingga dapat menimbulkan keseimbangan kekuatan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem intrusif ini berjalan dengan baik karena memberikan banyak dampak positif dibandingkan negatif. Terima kasih.